Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Khairul Cahyana dengan NIM A2.190080. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas 11 April Sumedang dengan program studi Informatika dan Fakultas Teknologi Informasi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas UAS dari mata kuliah Etika Profesi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Egi Julian Eskom MT. Video ini saya akan menjelaskan etika profesi teknologi informasi dalam menanggapi isu-isu yang berkembang saat ini. Yang pertama, dari latar belakang pembuatan makalah ini yaitu perkembangan teknologi informasi telah memiliki dampak yang signifikan dalam kehidupan kita, baik dalam skala individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Teknologi informasi telah mengubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Namun bersamaan dengan kemajuan tersebut, muncul pula berbagai isu etis-etis yang harus ditangani secara serius. Isu-isu tersebut antara lain yaitu privasi data, keamanan cyber, kecerdasan buatan, dan dampak teknologi terhadap masyarakat. Kemudian rumusan masalah dari makalah ini yaitu apa saja isu-isu yang sedang berkembang dalam bidang TI saat ini, seperti privasi data, keamanan cyber, kecerdasan buatan, dan dampak teknologi terhadap masyarakat. Yang kedua, bagaimana etika profesi dalam bidang TI dapat memberikan panduan dalam menangani isu-isu tersebut. Yang ketiga, bagaimana dampak skandal data seperti skandal data Cambridge Analytica mempengaruhi kesadaran dan pentingnya etika profesi dalam menjaga privasi data. Yang keempat, bagaimana etika profesi dapat berkolaborasi dengan isu-isu yang berkembang saat ini. Kemudian yang kelima, apa tanggung jawab individu, perusahaan, dan pemerintah dalam menjaga etika profesi dalam bidang TI dan menangani isu-isu yang berkembang saat ini. Adapun tujuan penulisannya yaitu makalah ini bertujuan untuk menggambarkan betapa pentingnya para profesional TI memiliki pemahaman yang kuat tentang etika profesi. Yang kedua, akan mengkaji isu-isu etis yang sedang berkembang dalam TI. Yang ketiga, akan membahas bagaimana etika profesi TI dapat berkolaborasi dengan isu-isu yang sedang berkembang. Yang keempat, memberikan wawasan dan panduan kepada profesional TI tentang pentingnya mengintegrasikan etika profesi dalam pekerjaan sehari-hari mereka. Landasan teori dalam makalah ini yang pertama yaitu pengertian dari etika profesi teknologi informasi. Dalam lingkup TI, kode etik profesinya memuat kaji ilmiah mengenai prinsip atau norma-norma dalam kaitan dengan hubungan antara profesional atau developer TI dengan klien, antara profesional sendiri, antara organisasi profesi, serta organisasi profesi dengan pemerintah. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk program. Salah satu bentuk hubungan seorang profesional dengan klien atau pengguna jasa, misalnya pembuatan sebuah program aplikasi. Seorang profesional tidak dapat membuat program semaunya. Ada beberapa hal yang harus ia perhatikan, seperti untuk apa program tersebut nantinya digunakan oleh kliennya atau user, dapat menjamin keamanan atau security sistem kerja program aplikasi tersebut dari pihak-pihak yang mengacaukan sistem kerjanya, misalnya hacker, cracker, dan lain-lain, menurut Kumalasari 2021. Kemudian peran etika profesi dalam teknologi informasi. Yang pertama, panduan moral. Etika profesi memberikan pedoman moral yang jelas bagi para profesional TI. Yang kedua, perlindungan privasi dan keamanan data, yaitu memiliki tanggung jawab etis untuk mengelola data dengan hati-hati, melindungi informasi pribadi, dan mencegah penyalahgunaan data. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang etis, di mana para profesi TI harus mempertimbangkan implikasi etis dari pengembangan dan penggunaan teknologi informasi, termasuk dampaknya pada individu, masyarakat, dan lingkungan. Yang keempat, tanggung jawab terhadap masyarakat. Mereka harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat dalam pengembangan dan penggunaan teknologi informasi. Yang kelima, integritas profesional.
Mereka diharapkan untuk berperilaku dengan integritas, jujur, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Kemudian nilai-nilai prinsip etika profesi TI. Yang pertama ada privasi dan kerahasiaan, yang kedua ada integritas dan kehandalan, yang ketiga ada kesetaraan, di mana tidak membandingkan, artinya setara, tidak membandingkan yang satu dengan yang lain. Kemudian tanggung jawab sosial, memiliki harus jiwa bertanggung jawab terhadap orang lain. Yang ketiga transparansi dan akuntabilitas, artinya transparan, tidak ada yang disembunyikan. Kemudian pembahasan tantangan privasi data saat ini. Yang pertama pemeliharaan privasi dalam era digital. Tantangan ini meliputi pengumpulan data yang tidak terkendali, profilisasi yang mendalam terhadap pengguna, dan akses yang meluas terhadap informasi pribadi. Yang kedua, ancaman keamanan cyber. Serangan cyber yang semakin meningkat seperti peretasan data, malware, dan serangan phishing. Yang ketiga, penggunaan data oleh perusahaan. Data yang dikumpulkan oleh perusahaan dapat digunakan untuk mempengaruhi perilaku pengguna, mengatur preferensi politik, atau memonopoli pasar. Kemudian yang keempat, perubahan peraturan privacy. Yang kelima, kurangnya kesadaran dan pendidikan dalam privasi data, ya, kesadaran dan pendidikannya. Teknologi baru dan inovasi. Kemudian tantangan keamanan cyber saat ini, yang pertama serangan malware, yaitu sebuah perangkat lunak atau yang bisa disebut virus, yang dimana jika malware ini masuk ke dalam PC, nantinya akan dapat mencuri data dalam PC tersebut. Kemudian serangan DDoS, kemudian ancaman APT. Kemudian yang keempat, kelemahan keamanan dalam perangkat IoT of Things, artinya di mana IoT ini yaitu kecerdasan buatan seperti robot, dapat dibilang seperti robot, kecerdasan buatan. Yang kelima, serangan phishing, yaitu dengan membagikan link phishing, di mana kita mengklik link tersebut, kemudian yang membagikan link phishing ini akan membobol data atau akan mencuri data akun yang telah tadi diisikan atau di loginkan. Kemudian yang keenam, kejahatan cyber terorganisir. Yang ketujuh, kurangnya kesadaran dan keterampilan keamanan. Kemudian tantangan etis dalam kecerdasan buatan. Yang pertama, keputusan yang adil dan bias, di mana dengan adanya kecerdasan buatan, bisa saja sebuah perusahaan dalam memilih karyawan baru atau karyawan yang akan bekerja bisa menggunakan kecerdasan buatan ini, namun di sisi lainnya nantinya bisa saja terjadi ketidaksesuaian data dalam kecerdasan buatan ini. Kemudian yang kedua, privasi dan kepemilikan data. Nantinya sebuah perusahaan akan bisa saja masuk ke dalam privasi si calon karyawan. Yang ketiga, tanggung jawab dan akuntabilitas. Yang keempat, penggantian pekerjaan manusia. Nah, sekarang sudah banyak dimana tol sudah tidak ada karyawannya lagi, artinya oleh kecerdasan buatan itu, ya. Dan kemudian di luar negeri banyak pom bensin yang tidak ada karyawannya, artinya menggunakan kecerdasan buatan ini. Yang kelima, kontrol dan keamanan. Kemudian dampak teknologi informasi terhadap masyarakat. Yang pertama, dampak positif, yaitu akses informasi yang mudah, di mana sekarang masyarakat akan lebih mudah dalam mendapatkan informasi karena dengan
banyaknya sosial media yang dimana sosial media ini dapat menyebarkan informasi secara cepat dimanapun dan kapanpun. Kemudian komunikasi global, masyarakat dapat melakukan komunikasi baik antar pulau ataupun antar negara zaman sekarang lebih mudah. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Yang keempat, kemajuan dalam pelayanan kesehatan, di mana dengan adanya teknologi ini kesehatan di masyarakat lebih terbantu. Contohnya dalam pendaftaran kesehatan, masyarakat lebih mudah dalam melakukan pendaftaran melalui gadget. Nomor 5, kemajuan dalam pendidikan. Nah, di sini sangat terbantu pendidikan dalam teknologi saat ini. Yang keenam, kemajuan dalam bisnis dan ekonomi. Yang ketujuh, keterhubungan sosial. Kemudian dampak negatif dari teknologi informasi sekarang. Pertama, kesenjangan digital, artinya tidak semua masyarakat memiliki gadget ataupun tidak semua masyarakat dapat mengakses internet karena dari satu hal dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, ketergantungan dan kecanduan teknologi. Nantinya dapat sangat ketergantungan terhadap teknologi, tidak mengandalkan skill pribadi. Kemudian yang ketiga, kehilangan privasi dan keamanan data. Yang keempat, menyebar informasi palsu dan hoak. Nah, karena penyebaran informasi sangat mudah, dan penyebaran informasi palsu dan hoak pun juga sangat mudah, jadi tergantung masyarakat dalam mencerna informasi yang didapat. Yang kelima, pengangguran dan perubahan pekerjaan. Keenam, kerentanan terhadap serangan cyber dan kejahatan online. Penipuan online yang artinya dapat meretas, yang tadi saya jelaskan, meretas data dari gadget ataupun komputer. Yang ketujuh, dampak sosial dan hubungan personal. Kemudian kolaborasi etika profesi dengan isu-isu yang berkembang saat ini. Yang pertama, privasi data. Etika profesi dapat membantu dalam mengatasi tantangan privasi data dengan mempromosikan praktik pengumpulan, penggunaan, dan pengelolaan data yang transparan dan sesuai dengan kebijakan privasi yang berlaku. Artinya profesional TI harus memprioritaskan perlindungan privasi individu dan mematuhi regulasi privasi yang berlaku. Kemudian D, keamanan cyber. Ketika profesi dapat berperan dalam menjaga keamanan cyber dengan mengadopsi praktik keamanan yang kuat seperti enkripsi data, pemantauan jaringan, dan mitigasi serangan cyber. Para profesional TI harus memahami risiko keamanan yang berkembang dan bertanggung jawab dalam melindungi infrastruktur digital dari serangan dan ancaman yang berpotensi merusak. Kemudian C, dari kecerdasan buatan. Ketika profesi dapat membantu dalam menanggapi tantangan etis dalam kecerdasan buatan dengan mendorong pengembangan algoritma dan model yang adil, transparan, bebas dari bias, dan tidak adil. Profesional TI harus mempertimbangkan implikasi sosial, ekonomi, dan etis dari penggunaan kecerdasan buatan dalam mengambil keputusan yang mempengaruhi individu dan masyarakat. Kemudian D, etika penggunaan data. Ketika profesi dapat berkolaborasi dengan isu etis terkait penggunaan data dengan memastikan integritas, keakuratan, dan keabsahan data yang digunakan dalam analisis dan pengambilan keputusan. Profesional TI harus menjaga kepercayaan publik dan menghindari penyalahgunaan data dalam konteks bisnis, riset, dan pengembangan produk. Kemudian dampak sosial dan etika teknologi. Etika profesi dapat mempertimbangkan dampak sosial dan etis dari pengembangan dan implementasi teknologi informasi. Profesional TI harus menjaga agar teknologi tidak menyebabkan ketimpangan sosial, perubahan sosial yang tidak diinginkan, atau diskriminasi yang tidak adil. Melalui kolaborasi ini, etika profesi dalam TI dapat berperan dalam mengatasi dilema dan tantangan etis yang muncul seiring perkembangan teknologi. Hal ini mendorong praktik yang lebih bertanggung jawab, adil, dan mempertimbangkan implikasi sosial dalam penggunaan teknologi informasi. Yang kedua, etika profesi sebagai pedoman dalam mengatasi isu-isu yang berkembang.
Yang pertama, prinsip dan nilai etis. Etika profesi mengandung prinsip dan nilai-nilai etis yang memberikan arahan bagi perilaku dan tindakan profesional, seperti kejujuran, integritas, keadilan, dan keterbukaan dapat membantu para profesional TI dalam mengambil keputusan yang etis dan mempertimbangkan dampak sosial dari tindakan mereka. Kemudian B. Kode etik profesi. Kode etik profesi TI seperti ACM, Kode of Etik atau IEEE, Kode of Etik mengatur perilaku profesional dan memberikan panduan tantangan tanggung jawab etis dalam praktik TI. Kode etik ini dapat memberikan petunjuk dalam menghadapi dilema etis dan mengambil keputusan yang mempertimbangkan aspek moral dan sosial. Kemudian C. Privasi dan keamanan data. Etika profesi mendorong perlindungan privasi dan keamanan data pengguna. Para profesional TI harus memastikan penggunaan yang tepat, aman, dan sesuai dengan kebijakan privasi yang berlaku. Mereka juga harus menjaga kerahasiaan data dan melindungi sistem dari serangan cyber. Kemudian D. Transparansi dan akuntabilitas. Etika profesi mendorong transparansi dalam menggunakan teknologi informasi. Para profesional TI harus menjelaskan bagaimana data dikumpulkan, digunakan, dan disimpan. Kemudian pendidikan dan kesadaran. Etika profesi melibatkan upaya dalam meningkatkan pendidikan dan kesadaran tentang isu-isu etis dalam TI. Para profesional TI dapat berperan dalam memberikan edukasi kepada pengguna tentang pentingnya privasi, keamanan, dan penggunaan teknologi yang bertanggung jawab. Melalui pedoman etika profesi, para profesional TI dapat menghadapi isu-isu yang berkembang dan pendekatan yang bertanggung jawab secara etis. Kesimpulan dari makalah ini yaitu dapat disimpulkan etika profesi dalam TI memiliki peran yang penting dalam menghadapi isu-isu etis yang berkembang saat ini. Dengan mengikuti nilai-nilai dan prinsip-prinsip etis, para praktisi TI dapat memastikan penggunaan teknologi informasi yang bertanggung jawab, adil, dan menghormati privasi dan kesejahteraan individu. Cukup sekian video penjelasan makalah yang telah saya teliti. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kekeliruan dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.